the talk. Not only talk the talk. Bahasa Inggris, bisa kasih contoh, Mak? We walk the talk. Not only talk the talk. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu diforensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan membentuk tim-tim seperti ini, omong kosong. Ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini, omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali itu apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu diforensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairnessnya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali itu apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairnessnya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo. Disoraki langsung. Panik guys. Panik. Nah, di sini si Imaduddin jelas-jelas memang dari awal itu tujuannya mengajak umat Islam agar benci kepada habaib. Ini bukan memberhentikan daripada ceramah si Imad, bukan membubarkan, tetapi lebih tepatnya meminta kepada si Imaduddin bin Tolol bin Goblok agar tidak ceramah membahas masalah nasab balawi, karena itu menimbulkan perpecahan antar umat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sakera 212. Salam saudara, salam santun untuk semua sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di segmen kali ini ada berita yang sangat menarik ini teman-teman untuk kita bahas. Nah, di sini teman-teman, kemarin ada acara Tabligh Akbar, pengajian Tabligh Akbar yang di dalamnya di situ penceramahnya ada si Imaduddin. Ini kalau nggak salah di Cianjur teman-teman. Pengajian memperingati daripada Isra Mi'raj dan memperingati daripada haul teman-teman. Cuman di sini yang terjadi ketika si Imam ini ceramah ya, pembahasannya bukan lagi tentang Isra Mi'raj teman-teman, melainkan
ini pembahasannya lari ke pembahasan nasab dan tes DNA. Makanya di sini viral videonya di media sosial dengan caption atau dengan judul detik pengajian si Imaduddin dibubarkan. Nah ini teman-teman videonya nih. Disoraki langsung. Panik guys. Panik. Agak ngeyel nih si Imat nih. Disuruh jangan ceramah yang isinya di situ pembahasan nasab. Umat Islam ini tidak akan pernah menurunkan siapapun kiainya, siapapun ulamanya ya. Lebih-lebih Laskar FPI dan laskar-laskar pembela daripada jalan kebenaran tidak akan pernah menurunkan, apalagi membubarkan pengajian. Kalau isi ceramahnya di situ bukan pembahasan nasab balawi, bukan provokator, bukan ujaran kebencian kepada habaib. Nah, di sini si Imaduddin jelas-jelas memang dari awal itu tujuannya mengajak umat Islam agar benci kepada habaib. Nah, buktinya ini teman-teman, ini pengajian ya, temanya Isra Mi'raj, tetapi sama si Imaduddin diisi dengan pembahasan nasab balawi. Ini kan nggak nyambung, tolol Imad. Saya yakin ini di luar ya, di luar pengajian atau di luar gerbang ini banyak laskar-laskar yang sedang memantau daripada isi ceramahnya si Imaduddin ya. Sedang mantau, makanya dari awal ini si Imad sebelum membahas masalah nasab ini aman, adem, rukun. Tetapi ketika nyampe kepada pembahasan nasab, di situ laskar-laskar yang mungkin sudah sikap dari awal menjaga daripada ceramah si Imaduddin, ya berontak gitu loh. Ini bukan memberhentikan daripada ceramah si Imad, bukan membubarkan, tetapi lebih tepatnya meminta kepada si Imaduddin bin Tolol bin Goblok agar tidak ceramah membahas masalah nasab balawi, karena itu menimbulkan perpecahan antar umat. Buktinya seperti ini teman-teman. Ya Allah, miris sekali kalau kita melihat sekarang di media sosial umat Islam sama umat Islam ribut, umat Islam sama umat Islam adu mulut, cekcok, bahkan sampai ada yang main fisik teman-teman. Ini semua ulah daripada geng Imad dan si Abbas Bunted itu. Itu semua ulah dari itu. Makanya umat Islam sekarang harus sadar diri, jangan gampang terprovokator oleh narasi-narasi si Abbas Bunted dan si Imaduddin. Ini perlu kita sadari saat ini, memang banyak sekarang doktrin-doktrin sesat ya yang disampaikan oleh si Imaduddin gitu loh. Makanya sekarang ini sudah banyak gitu loh, dari daerah-daerah saya lihat di media sosial sudah banyak yang menolak daripada kedatangan si Imaduddin bin Tolol bin Goblok karena sudah sangat meresahkan daripada masyarakat, memecah belah umat. Ini teman-teman salah satu daripada video penolakan si Imaduddin. Dengan ini menyatakan bahwa yang nomor satu, panitia penyelenggara bertanggung jawab atas materi ceramah dalam acara Hall Wali Gresik pada hari Minggu sampai Senin tanggal 4 sampai 5 Agustus 2024 yang bertempat
provokatif terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam hal ini terkait permasalahan nasab Ba'alawi dan tidak menyinggung permasalahan politik yang ada di Indonesia ini. Nah, ini teman-teman. Ini bagian ulama-ulama yang masih peduli akan keadaan umat Islam saat ini yang mungkin dipecah belah oleh si Abbas Buntet sama si Imat, si Fuad Pleret dan gerombolan lainnya. Ya. Saat ini banyak sudah ulama yang pura-pura tidak tahu ya tentang keadaan di negara kita saat ini, terutama bagi umat Islam. Banyak dari kalangan ulama-ulama NU yang menurut saya masih banyak yang lurus. Mereka diam, seribu bahasa, tidak mau menanggapi terkait daripada isi ceramah si Maluddin. Tetapi di sini yang lebih banyak malah yang muncul ke halayak ramai atau ke media sosial ini yang NU bengkok-bengkok teman-teman. Seperti halnya si siapa itu? Si Akil Sirot. Ini nampaknya sudah mulai membenarkan daripada tesis si Maluddin gitu loh. Tetapi tidak dengan dari kalangan NU yang lurus. Seperti Rois Amenu, Masya Allah luar biasa beliau di situ memberikan fatwa gitu kepada umat agar umat tidak bingung atau tidak salah arah. Lebih baik mempercayai adanya nasab Ba'alawi daripada kita harus menyesal kelak di akhirat nanti gitu loh. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim.